Selamat sore semua. Saya mau kenalkan, nama saya Peter Guntur. Kalau belum tahu, cari saya di YouTube, namanya Peter Guntur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Cari di TikTok juga ada, di Snack Video ada, di IG ada, di Facebook ada. Komplit semuanya. Saya lahir di Malang. Saya ini anaknya penjual pisang, bukan siapa-siapa. Dan orang kampung di bawah kaki Gunung Kawi. Orang nggak pernah tahu istri saya kalau diajak pulang kampung itu nggak kerasan karena deso sekali, masuk ke dalam sekali. Dan saya bersyukur dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Saya sekarang tinggal di Jakarta dan bahkan hari ini merasa terhormat berada di depan Bapak Ibu semua. Ini orang-orang yang terhormat ini. Ini orang-orang yang punya skillful, orang yang punya posisi baik, punya jabatan baik, punya kemampuan baik. Bapak Ibu meski belajar tanggung jawab dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Karena suatu hari kita akan menghadap Tuhan dan minta pertanggungjawaban atas semua yang kita kerjakan. Benar apa enggak? Tuhan akan minta pertanggungjawaban loh. Makanya banyak orang itu mati dikubur bersama potensinya. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab dengan hidupnya. Nah, kita mau di sini ini mau belajar tanggung jawab. Karena Tuhan ciptakan kita ini punya maksud dan tujuan dalam hidup kita ini. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar bekerja, tapi melakukan yang terbaik. Nanti kalau Bapak Ibu lakukan yang terbaik, engkau menjadi orang yang hebat. Cepat atau lambat pasti ada promosi dan peninggian. Saya tadi belajar banyak dari Bapak Ibu presentasikan. Dari produksinya paling semangat sekali. Apalagi kalau dapat orderan, wah dia paling semangat sekali itu. Produksinya bagus, punya barang, tinggal marketingnya genjot, jual. Nanti tinggal ibu ini yang ngurusin lain sebagainya. Baru dikirim, tinggal urusan tagih-menagih. Kalau ini dikomunikasikan dengan baik, apa yang terjadi? Perusahaanmu jadi gede. Perusahaanmu jadi besar. Omsetmu besar, kira-kira dapat bonus gede apa enggak? Tentunya bonus dong. Kalau diomongin bonus, senyum dulu dong. Loh, kalian ini pengen naik gaji apa enggak sih? Pengen dapat bonus gede apa enggak? Dimulai dengan dirimu. Saya dulu bukan siapa-siapa. Orang nggak ada yang kenal saya. Saya datang ke Jakarta nggak ada yang saya kenal. Kerjaan saya hanya setia melakukan apa yang Tuhan percayakan sama saya. Saya lakukan bertahun-tahun dari 98. Kerjaan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta, saya lakukan, saya belajar, saya bangun diri saya dengan baik, saya belajar, saya kembangkan kapasitas. Saya nggak tahu apa yang kedepannya akan terjadi, tapi ketika saya bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan, akhirnya apa? Pelan-pelan dikoneksi dengan orang-orang tertentu. Makanya selama Bapak Ibu ini punya kapasitas dan kau tahu posisimu di mana, itu artinya engkau harus berguna di sana, berfungsi dengan baik. Di bagian marketing, jadi marketing yang baik, kembangkan kapasitas di situ, cari peluang di situ. Bagian produksi, kembangkan kapasitas. Ada inovasi yang baru. Bagian apa lagi? Ngurusin keuangan, apalagi ibu ini. Kayaknya nih ngurusin semuanya bisa ya. Ngurusin OP juga bisa. Wah, semuanya bisa. Ketika kita ini jadi profesional di bidang kita, nanti cepat atau lambat Bapak akan mengalami promosi. Hidupmu lebih berguna buat orang lain. Kenapa banyak orang hidupnya tidak berguna buat orang lain? Karena merasa dirinya biasanya puas. Bagian produksi kerjasama dengan bagian Pak Fian apa? QC. Nanti keluar produk baru. Produk baru diinovasi, dijual jauh lebih powerful lagi. Kadang kita ini puas dengan diri kita sendiri. Ya udahlah, yang penting aku kerja dapat gaji kelar kan. Yang penting hidupku aman. Karena nggak merasa punya tanggung jawab. Kalau kita ini punya tanggung jawab Bapak Ibu, engkau akan belajar mengembangkan kapasitasmu semakin besar. Tuhan itu mau kasih jatah gede sama kita. Tuhan mau kasih jatah yang besar. Yang jadi masalahnya kita nggak pernah memiliki wadah yang besar. Sehingga kita terimanya sedikit. Padahal kita mau diberi yang lebih banyak.
Dan dimulainya dari setia melakukan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kadang dipercayakan kan lewat atasan kita kan. Punya jabatan apa, di situ kerja di sana. Profesional, tanggung jawab. Saya lakukan tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Pelan-pelan saya lakukan. Dari tahun 98 sampai tahun 2021, saya nggak dikenal orang. Tapi saya setia lakukan. Saya belajar terus. Tahun 2021 bulan Juni, tiba-tiba bam, kesetiaan itu teruji. Dan kesetiaan itu diujinya lewat masalah. Makanya kalau ketemu masalah bersyukur. Katakan yes gitu. Oh, kalian punya masalah nggak bersyukur? Masalah itu membuat kita itu powerful. Tahu nggak perusahaan BCA? Perusahaan BCA dari sekitar 5.000, 10.000 orang daftar, yang diterima itu hanya berapa orang? Dicari orang yang punya kualitas, yang teruji, bukan orang yang manja, bukan orang yang hitung-hitungan. Kalau kita ini sering hitung-hitungan karena merasa kita ini lebih penting, kadang kita ini kan merasa lebih penting daripada yang lain. Akhirnya kita itu nggak bangun hubungan yang baik dengan orang. Kalau kita nggak bangun hubungan yang baik dengan orang, hidupmu jadi trouble di mana-mana. Kan kuncinya kita ingin mau berubah, mencapai target yang maksimal untuk menghadapi tantangan. Tantangan itu baik buat kita, untuk supaya kita belajar berubah. Ada tantangan apa tadi? Ada bintik-bintik hitam, belajar kenapa masalahnya di mana. Ada bagian tadi pengiriman, kok barangnya penyok-penyok, belajar di sana. Kenapa marketingnya harus belajar lagi untuk jual ke perusahaan-perusahaan? Kan banyak sekali itu. Beberapa hari terakhir ini saya belajar lihat di TikTok, data penjualan TikTok itu dalam bulan ini aja hampir 8,1 triliun. Gila sekali itu. Dari orang yang bukan biasa-biasa, mama di kampung bisa omsetnya luar biasa. Karena apa? Dia belajar, ngikutin perkembangan zaman. Kadang kita kan puas dengan diri kita sendiri. Kita nggak mau upgrade kan kadang. Ya penting aku beginilah. Kalau kita nggak upgrade, ketinggalan zaman. Apalagi sekarang kan handphonemu smart semua kan. Jangan sampai lebih pintaran handphonemu loh dari pola pikirmu loh. Betul apa enggak? Orang yang kurang belajar dengan ngikutin teknologi handphone, sekarang belanja online bingung kan. Semuanya pesen pakai ini, karena ini di sini orang pintar semua aja. Pintar semua kan kalian ini di sini. Kalau nggak pintar nggak dipercayakan posisi dan jabatan loh. Banyak orang nggak ngikutin perkembangan zaman, mentok dasarnya, mentok jabatannya, mentok kualitasnya. Nah, sekarang akan kita lihat ya. Coba perhatikan nih. Bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita supaya kita mencapai target. Kan kita harus membangun hubungan kan. Hubungan kita itu dengan semua orang harus baik loh. Kita ini kalau nyimpen sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita seringkali konflik dengan orang biasanya. Kadang kita ketus dengan orang, kita bermasalah dengan orang. Sebenarnya bermasalah itu bukan orang lain, diri kita. Kalau kita ini nggak bisa membangun hubungan baik dengan semua orang, artinya kan kita yang bermasalah kan. Ada berapa banyak orang yang kadang kuwetus banget, pernah ketemu kan di jalanan kayak begitu kan? Gampang marah, gampang meledak-meledak, pernah ketemu nggak kayak gitu? Banyak sekali kan? Orang kayak begitu tuh pindah rumah ribut sama tetangganya, pindah negara ribut sama orang, pindah perusahaan gegeran dan berantem. Piara anjing dan kucing, kucingnya stres, anjingnya stres, dimarahin terus-terusan biasanya kayak begini. Kenapa? Karena dirinya bermasalah. Orang yang dirinya bermasalah itu harus sadar diri, pasti hubungannya dengan orang lain tidak baik. Ini semuanya rata-rata udah menikah belum? Udah menikah semuanya, kayaknya punya anak, punya cucu nih beberapa orang. Siapa yang pernah ribut dengan pasangannya? Oh, kalian ini mesra semua ya kelihatannya. Hah? Siapa yang pernah ribut dengan pasangannya dan tidurmu tidak nyenyak kan? Apalagi dikasih guling, bantal, batasan guling. Perasaanmu enak nggak? Dicemberutin pasanganmu enak nggak Pak? Enak nggak Pak? Karena apa? Hubungannya tidak baik kan? Kalau kita hubungan di rumah tangga aja nggak baik, terus kita hubungan sama orang nggak baik, trouble. Makanya kita mesti belajar membangun hubungan. Tadi kan dibilangkan, kadang orang beli sama kita itu bukan karena produk kita, karena hubungan baik. Orang itu trust, percaya sama kita. Orang itu yang dipegang itu kan kepercayaannya. Modal kita itu sebenarnya modal ngomong dulu. Kadang produk itu nomor 2 loh. Kalau kita bisa menjual diri kita dengan baik, istilahnya tanda kutip, bukan menjual diri,
mempresentasikan diri dengan baik, orang terima kita, orang pasti terima produk kita. Betul apa enggak? Dalam segala hal loh. Apalagi dalam satu kantor ini kan seperti hubungan sebuah keluarga kan. Kalau satu ribut dengan divisi yang lain, divisi dengan lain saling diem-dieman, nggak enak kan. Penjualanmu juga nggak bagus loh. Makanya semuanya harus dikomunikasikan dengan baik. Harus belajar ngomong terus terang apa adanya. Harus saling mengenali karakter masing-masing supaya tidak ada konflik. Karena satu perusahaan itu seperti satu keluarga. Kalau harmonis, bisa dikomunikasikan, dicari solusinya. Yang terjadi apa? Produksimu bagus. Produksimu bagus, kamu semangat kerja, komisimu naik lagi. Ujung-ujungnya kamu sendiri yang untung, ya kan? Hubungan yang baik, komunikasi dengan semua orang. Saya pernah bikin usaha bangkrut sama istri saya. Bangkrut habis. Waktu COVID, kita nggak punya kerjaan, kerjanya makan dan tidur. Tiba-tiba kita punya ide dan gagasan untuk jualan frozen food, daging, seafood, sayur mayur dan lain sebagainya. Kita jual dengan orang, dan kita broadcast di number WA saya itu ada sekitar 1000 kontak, dan ternyata kita bisa jualan. Kadang jualan itu bukan karena dia ngelihat produknya, karena dia percaya sama saya. Dia minta daging, kita kirim daging. Ada orang minta udang yang gede-gede sekali itu, kita kirim. Tanpa melihat barangnya, kita kirim. Dan akhirnya itu terjadi. Kenapa? Orang mau beli sama saya karena percaya sama saya. Sekarang jadi masalahnya orang bisa percaya sama kita apa enggak? Dan kepercayaan itu harus dibangun. Kalau kita bisa dipercayakan perkara kecil, otomatis kita bisa dipercayakan perkara yang besar dalam hal apapun juga. Kadang masalahnya kita nganggap sepele segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu kan. Bagian apa? Bagian operasional yang paling ruwet. Apalagi bagian nagih-nagih itu. Yang agak bandel-bandel. Semuanya kan ada masalah masing-masing kan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hatimu. Lakukan yang terbaik. Bukan karena pingin gaji. Tapi karena kamu tanggung jawab. Punya integritas. Lakukan yang terbaik. Nanti hasilmu baik. Tahu nggak siapa yang diberkati? Siapa yang menikmatin berkah dalam hidupmu? Anak istrimu. Kalau kita saja nggak bisa amanah, kata bapak ini, nggak bisa amanah, betul ya? Nggak punya tanggung jawab dipercayakan apa-apa. Bagaimana Tuhan bawa ke dalam level yang berbeda? Dan ternyata membangun hubungan dengan orang itu penting sekali. Dimulainya dengan yang di dalam diri kita ini juga beres. Hati beres, pikiran tenang, kerja juga enjoy. Coba lihat lagi. Ini sistemnya saja. Bagaimana untuk promosimu bagus, bagian marketing ini harus tahu strategi ngembangin kapasitasmu. Bagian online, kejar-kejar semuanya ini. Ini kan secara teknis nggak perlu diajarin sebenarnya. Saya kalau disuruh jual apapun pasti saya bisa laku jual. Saya pernah ngomong sama istri saya kasih batu bata tak jual, tak bungkus laku. Tergantung bagaimana kan kita mempresentasikan diri kita dengan baik kan. Yang penting orang terima kita dulu. Kalau orang terima kita, dalam kesan pertama itu welcome dengan kita, enak enggak? Tapi kalau kayak tadi itu ya, bagaimana memperlakukan tamu di kantor, ini perlu diperbaikin, saya perhatikan tadi ya. Memperlakukan kantor lebih profesional. Cara kita mempresentasikan diri kita. Ada pepatah Jawa itu bagus, ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono. Ngerti nggak ini? Kayaknya orang ngejak. Harga diri kita, kalau ingin dihargain, hati-hati dengan perkataanmu. Kalau tubuhmu ingin dihormati, dari cara berpakaianmu. Orang akan lihat. Karena memang Tuhan melihat dari hati, tapi yang masalahnya kita ini kan berhubungan dengan manusia. Apalagi yang di bagian penjualan itu ya. Nggak boleh cuawaan, ngerti cuawaan itu? Apa itu cuawaan? Duduk sembarangan segala macam kayak tadi OB-nya pecicilan, petingkeraan. Nggak bisa seperti itu. Kita harus memposisikan diri seperti bangsawan kerajaan. Terhormat. Pernah lihat nggak? Orang-orang bangsawan di kerajaan Inggris itu dari kecil pakaiannya serampangan, sembrono itu.
Dari kecil duduknya diatur, cara jalannya diatur, bisa memposisikan diri. Kata orang Jawa lagi, karena saya orang Jawa, tepo seliro, tepo tepak seliro awak. Tahu menempatkan diri dengan tepat. Makanya kita bisa menjual. Orang bisa percaya sama kita. Kita bisa bangun hubungan dengan orang. Dari kantor kita belajar cara berpakaian kita yang rapi, yang tertib. Orang kan tertarik dengan kita. Yuk kita berantakan, rambut awut-awutan. Ya untung bapak ini nggak disisir, udah rapi ini. rapi terus ini. Terus yang rapi. Karena orang bangsawan nggak mungkin pakaiannya seperti pelacur. Betul apa enggak? Bangsawan akan menentukan dia menjadi orang yang terhormat. Kalau kau pingin terhormat, posisikan dirimu sebagai orang-orang yang terhormat. Cara ngomong kita, cara approach kita, cara kita menyampaikan segala sesuatu, cara kita menerima tamu, itu harus diperbaikin loh. Karena suatu hari kita pernah disuruh presentasi sebuah kantor di Alam Sutera ya. Karena dia beli barang kita, terus kita suruh ajuin apalah, suruh ke kantornya. Bayangin, saya itu tidak pernah yang kayak begini. Kok rasanya saya yang mau jual barang, kok saya yang seperti orang ngemis. Saya disuruh nunggu di ruang tamu sampai 2 jam loh, bayangin. Merana hati saya sampai sebeling. Hani, saya bilang sama istri saya, Hani kok kayak begini ya? Apa mungkin kantor kayak begini ini diberkatin Tuhan ya, saya bilang. Kadang kita harus belajar memperlakukan orang lain itu dengan terbaik loh. Siapa yang pingin? Semua rata-rata di sini kan pingin dihormatin kan? Pingin dihargain semuanya kan? Bener apa? Loh kalian ini punya lapar apa enggak? Jangan-jangan lapar ini, atau jangan-jangan kekenyangan ini. Semua orang kebutuhannya dihormatin dan dihargai. Kalau pingin orang lain menghormatin kita, kalau pingin orang lain menghargai kita, kita dulu yang melakukannya. Kalau pingin penjualanmu bagus, kamu harus layani dulu yang terbaik. Dari jual, lakukan yang terbaik. Terus after service-nya yang terbaik. Ada divisi komplain nggak ini? Yang tukang nanggep komplain-komplain. Customer service-nya. Itu yang harus tiap hari senyum terus, diomelin terus. Sekalipun terima telepon tiap hari sampai telinganya lebar, tetap tersenyum. Tempelin telepon terus. Itu harus ada loh kayak begitu loh. Karena dari produksinya udah semangat ini. Pak Mar, Pak Darmawan, Pak Alvin ya, Pak Fian, ya ini udah semangat. Tergantung kok orderan apa dikerjain kok sama mereka. Saya perhatikan mereka semangat loh. Ya apalagi bapak ini mau dikirim ke apapun terima. Butuh duit berapapun, oke. Ya. Butuh bantuan tadi kan, butuh bantuan oke. Di bagian keuangan yang agak pusing ini ya kan. Itu bagian yang Pak HRD ini yang ngurusin karyawan ini yang agak pusing. Karena soalnya ngurusin karyawan zaman milenial, di atasnya milenial, Gen Z ini kan akan repot ya. Hitung-hitungan merasa paling perlu healing sendiri, paling stres sendiri, nggak bisa ditekan, tekan sedikit nangis, komplain, minta gaji lebih dan lain sebagainya. Itu yang paling ribet loh itu. Keluarin. Kalau dablek keluarin. Memang harus pilih orang yang berkualitas banget. Kalau kita mau pingin sesuatu yang terbaik, kita memang harus lakukan yang terbaik. Nanti lihat ya, di tahun-tahun yang akan datang kau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Tadi dilihat ya, ada perkembangan. Ya memang ada beberapa kekurangannya. Tadi kiriman tepat waktu, stok oke, semuanya sudah oke kok. Barangmu bisa dijual. Yang jadi masalahnya bagaimana membuat itu semakin powerful lagi. Tadi coba balik gimana ini? Ada pepatah yang sangat terkenal sekali. Tahu nggak? Insane. Insane artinya kan gila kan. Orang yang mengharapkan hasil yang berbeda setiap tahun, tapi yang dilakukan sama terus. Itu namanya orang gila. Itu bahasa Jawanya edan. Nggak waras. Pingin hasil lebih. Setiap tahunnya naik level, setiap tahun naik bonus, naik jabatan, dapat promosi, dapat bonus gede, penjualan gede. Tapi yang dilakukan setiap tahun sama. Itu namanya orang begini. Jadi kalau kita pingin hasil yang berbeda, kita lakukan lebih. Saya ini jadi hamba Tuhan rata-rata, nggak mau jadi hamba Tuhan rata-rata, jadi pendeta yang sama dengan pendeta yang lain.
Makanya kecenderungan Bapak Ibu nanti dengerin khotbah saya aja, nggak usah takut lock out ya. Tenang saja. Saya rata-rata apa yang saya sampaikan itu seringkali keras sekali loh. Saya nggak ngomong manis rata-rata, karena saya pingin orang itu melakukan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan saya harus lakukan yang terbaik dulu. Karena untuk orang berubah itu dibutuhkan komitmen loh. Siapa yang setiap bulan potongan rambutnya berubah? Jarang kan? Potongan rambut Bapak berubah nggak tiap bulan? Tetap sama kan? Untuk berubah kan susah. Padahal kalau Bapak dipotong kayak artis Korea lebih muda lagi loh. Ronaldo. Apalagi ibu ini kalau potongannya kayak Song Jae-yun tambah cantik ini. Tapi kan lebih suka potongan rambut yang lama kan rata-rata. Dikeriting, disasak juga kelihatan muda. Tapi nggak mau, karena orang nggak mau berubah. Karena berubah ini dibutuhkan sesuatu yang berbeda. Berubah itu nggak gampang loh. Makanya mulai berubah dari diri kita sendiri walaupun hal kecil itu dibutuhkan komitmen. Coba lihat tanggung jawabmu. Lihat karaktermu yang biasanya emosian, yang biasanya marah. Coba belajar lebih banyak diam. Gampang nggak? Oh, kamu akan teriak-teriak gitu. Nah itu. Siapa yang gampangnya teriak ngomong tinggi dengan nada tinggi, terus kamu ngadepin masalah suruh diem, wah berat itu. Bener apa enggak? Betul, Pak. Siang gemuk-gemuk nih, yang kelebihan lemak ini. Yang perutnya buncit-buncit loh. Dulu perut saya itu buncit sekali loh. Coba kontrol makan, kurangin gula, kurangin makanan karbo. Berat nggak Pak? Ya. Yang suka manis suruh berhenti manis, rasanya kok kayak neraka ya ini ya. Yang biasanya makan sehari 3 kali, terus disuruh puasa, berat apa enggak? Berubah itu butuh komitmen. Tapi berubah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saya dulu beratnya 90 kilo, sekarang 75 kilo. Dilihat juga lebih enak dipandang. Dulu pecetotan kemana-mana, perut ke sana, pipi tembem kemana. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya itu pernah lumpuh selama 11 hari loh tahun lalu loh. Gara-gara apa? Kegemukan, ada pengentalan darah. Saya ada penyumbatan di apa ya? Di otak ya. Ada penyumbatan di otak saya loh. Saya lumpuh 11 hari nggak bisa jalan. Dari situ saya belajar berubah. Pola makan saya, pola hidup saya berubah. Sejak itu saya komitmen untuk hidup benar-benar makan sehat, pola hidup yang sehat. Dan saya mulai jagain, saya pingin umur panjang. Dan saya mau habiskan sisa umur saya ini jadi berkat untuk orang banyak. Tiap hari kita ngonselingin orang yang mau bunuh diri lah, orang yang ribut dengan pasangannya lah. Saya mungkin jadi berkat buat mereka. Bapak Ibu, sisa umurmu harus dipakai dengan baik loh. Lakukan yang terbaik, engkau akan dapat hasil yang baik. Amin. Berubah dimulai dengan dirimu sendiri. Semakin lebih baik, lebih baik. Karena setiap hari kalau kita berubah, itu tambah hari tambah baik loh. Tambah baik, tambah sabar, tambah penuh penguasaan diri, tambah penuh pengendalian diri. Yang biasanya marah-marah mulai banyak senyum. Nggak ada yang marah-marah, kelihatan mukanya kalian nanti sabar semua ya. Besok. Ya. Mulai besok. Khusus sekarang. Tahu nggak yang membuat orang itu nerima dengan kita karena apa? Karena orang itu melihat karakter kita ini baik. Karena apa? Berubah dari jahat menjadi baik. Jadi malas, jadi orang yang rajin. Bapak Ibu kalau ketemu orang di jalan, yang dilihat apamu? Duitmu? Jabatanmu? Gelarmu? Atau karaktermu? Yang dilihat karaktermu loh. Kalau orang nyaman dengan hidupmu, mereka diberkati apa enggak? Diberkahi enggak? Hidupmu jadi berkah apa enggak? Jadi berkat apa enggak? Ya. Tapi kalau kamu mencucu terus, udah mencucu ngambekan, kerja nggak ada tanggung jawab, kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang pingin gajinya naik? Kok nggak ada yang angkat tangan nih? Apa iki ada bos loh. Bulis sama bapak itu memperhatikan apa yang bapak ibu kerjakan lah. Kalau didapatin kalian ini setia, lebih bagus, mereka punya penilaian khusus, pasti naik bonusmu.
Pingin apa enggak? Tentunya harus lakukan yang terbaik ya. Kantor masuk jam berapa? Jam 8. Kantor masuk jam 8. Pulang jam? 5. Pulang jam 5, jam 7. Kantor masuk jam 8. Terus kamu masuknya setengah 9, alasan macet dan lain sebagainya. Tiap hari alasan terus. Kira-kira bosmu ngelihatnya seperti apa? Ini orang karpe dewe kali ya. Maunya dewe. Terus dikasih kerjaan 5, kamu kerjakan 4. Lama-lama enek nggak Pak? Ini dablek banget, ngeyel ya. Terus kerjanya bantah, punya alasan terus. Tapi kalau Bapak Ibu dikasih jatah 5, Bapak Ibu kerjakan 7, bosmu tersenyum apa enggak? Kan pingin tak kasih kunci tuh naik gaji loh ini loh. Kamu dikasih kerjaan 15, kamu kerjakan 25. Kamu dikasih kerjaan 30, kamu suruh jual 10 miliar, ternyata kamu punya target 25 miliar. Wah, apa ini kok bisa, ini apa ini? Akhir tahun ini dia punya catatan khusus ini. Ini bonusnya gede loh. Itu kuncinya orang naik gaji. Kuncinya orang naik promosi. Banyak orang kan puas. Yang penting akulah cukup. Penting aku lakukan bagianku tanpa mengembangkan kapasitas. Cukup. Karena kebanyakan orang itu suka rutinitas. Bangun tidur, mandi, minum kopi, sarapan pagi, berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja cium istri kalau sempat. Harusnya lebih sayang sama istri ya. Dengerin, ini hal penting ya. Kalau kalian pingin hidupmu jadi berkat ya, belajar setia dengan pasanganmu. Kalau kau nggak setia, berkatmu ada hambatannya. Harus tambah sayang sama istri. Ibu-ibu katakan yes gitu dong. Yes. Loh ini kok melongo ya? Hah? Udah nikah belum? Udah. Nih, kalau pingin semua yang kita kerjakan itu berhasil, belajar setia dengan pasanganmu, lakukan yang terbaik. Terus kamu punya tanggung jawab. Kebanyakan orang hanya menjalankan rutinitas kerja ya begini terus, nggak punya inovasi. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Bapak ini. Lihat apa yang dilakukan Wardah. Wardah hari ini luar biasa loh, pengembangan produknya ini mengalahkan Mustika Ratu. Bener banget? Luar biasa. Asetnya kurang lebih 21 triliun bosnya Wardah. Padahal dulu apa yang dijual? Hanya khusus siapa? Khusus market tertentu loh. Tapi sekarang semuanya pakai. Saya sama istri saya aja pakai skincare merek Wardah. Karena produknya bagus. Dibanding yang sekarang lagi heboh-heboh di media sosial itu. Kenapa? Dia tahu mengembangkan kapasitas. Makanya harus tahu kapasitas kita sampai mana. Jangan berhenti sampai situ. Berubah. Berkembang ke level yang berbeda. Amin. Dilihat nih. Melakukan pekerjaan dengan memaksimalkan kemampuan yang ada. Lakukan yang terbaik. Kalau jadi istri-istri yang terbaik, kalau jadi suami-suami yang terbaik, kira-kira keluargamu sakinah mawaddah mawarohmah apa enggak? Halo? Bener apa enggak? Jadi suami yang tanggung jawab, sayang sama istri, kasih bonus sama istrinya, ajak jalan-jalan, hidupmu damai dan sejahtera. Kamu ke kantor juga senyum. Coba bayangin kalau di rumah aja kerjaannya ribut sama istri, udah gegeran. Kamu berangkat ke kantor udah mukanya manyun aja. Mau kerjain nggak ada mood. Kira-kira maksimal apa enggak? Ini yang perlu diberesin dulu loh hal kayak begini. Kan kita pikir fokus kerja-kerja. Kalau semuanya enggak kamu bereskan di dalam hatimu, di dalam hubunganmu dengan orang lain, di dalam hubungan keluargamu, nanti enggak berhasil semuanya. Harus beres semuanya ini. Ini bicara hati kok semuanya. Sumbernya dari hati kita kok. Belajar setia. Belajar komitmen terus. Melakukan pekerjaan yang maksimal dan memiliki komitmen. Tahun ini kita punya target berapa? Berapa puluh miliar? Berapa ratus mil? 36,5 per bulan. 36,5 per bulan. Selama ini yang tercapai sekitar 25 miliar.
Mungkin. 12. 10 sampai 12. Kira-kira butuh double porsi nggak kerjanya? Iya. Kira-kira marketing harus kerja super giat apa enggak? Oh, pasti, Pak. Kira-kira harus hubungin berapa orang gitu? Harus ngomong berapa banyak perusahaan itu, harus lobby itu. Dan siap-siap ini Pak Mar sama Pak Darmawan ini kerja keras ini sama Pak Fian ini. Karena pasti meludak kan? Karena targetnya 2 kali lipat kan? Kira-kira mereka akan kerja keras apa enggak? Tapi kan ujung tombaknya yang jual. Punya target seperti itu kan daerah bagian marketing yang jual kan? Yang harus lebih banyak ngomong sama banyak orang kan? Nggak perlu diajari lah, mereka jago jual kok. Orang marketing itu. Semakin banyak nawarin ke banyak orang kan semakin kemungkinan untuk terjualnya lebih banyak. Karena saya dulu tahu caranya menjual barang. Saya pernah jualan asuransi waktu zaman-zaman dulu. Saya pernah jualan asuransi general, asuransi mobil di zaman dulu. Komisi saya gede sekali. Saya pernah jual asuransi life, komisi saya juga gede sekali di sana. Saya tahu bagaimana harus menjual. Lakukan yang terbaik. Kalau belum kecapek, karena ini memasukin semester awal ini kita harus kejar nih. Kata orang dunia bisnis 2025 tambah lesu loh. Tapi kalau kamu mengandalkan Tuhan, apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin double porsi loh. Amin apa enggak ini? Amin. Percaya apa enggak ini? Percaya. Kalian kan pingin dapat akhir tahun bonusmu jalan-jalan ke Eropa semua kan? Amin. Kalau kamu capek 50 miliar per bulan, udahlah Ibu Lisma tutup mata, pergi, jalan. Yes. Tapi kan harus ada yang bagian yang dikerjakan. Kita itu nggak hanya sekedar bermimpi loh. Mimpi itu harus dilakukan. Kalau orang mimpi terus lama-lama menghayal, nggak nginjek bumi, ngigau, halu. Jadi ada yang bagian harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Berdoa juga iya, tapi bekerja juga iya. Banyak orang bekerja nggak berdoa. Banyak orang berdoa nggak bekerja. Miskin melarat. Berdoa, iya. Mengandalkan Tuhan, iya. Tapi bekerja juga iya. Saya sebagai pendeta, saya ini gila kerja. Istri saya tahu persis saya gila kerja. Saya lakukan yang terbaik apa saya yang kerjakan. Waktu 2017 sampai 2021 bisnis kita bangkrut. Utang kita banyak, utang sama bank. Aset kita mau disita bank. Kita bangun bisnis bangkrut kok. Tahu nggak apa yang saya kerjakan? Saya lakukan bagian saya. Saya kerja yang terbaik. Dan akhirnya semuanya beres ya nih. Beres semuanya. Nggak hanya berhenti sampai situ. Saya dipromosi, naik ke level yang berbeda. Apakah gampang perjalanan? Untuk berjalan menggenapi target itu tidak mudah. Siapa bilang mudah? Jualan mudah memangnya? Banyak tantangan. Bikin produk banyak tantangan. Banyak tantangan, betul apa enggak? Semuanya punya tantangan masing-masing kan? Tapi kita harus setia lakukan terus yang terbaik. Kamu lakukan yang terbaik, nanti usul hasilnya yang terbaik. Pernah ada orang nanam jagung nuai durian? Nggak mungkin ada. Saya baru nanam pohon alpukat, jambu, mangga itu sekitar ada 48 pohon. Suatu hari saya akan pasti nuai buah alpukat. Kalau kau pingin nuai yang baik, lakukan yang terbaik. Kok lemes semuanya ini? Kerahkan sekuat mungkin, semampu mungkin. Jangan sampai kamu puas. Kadang kita ini kalau ditekan sendiri kan sedikit kan jerit kan. Enggak mampu lah, enggak bisa lah, mana mungkin lah. Enggak mungkin lah. Kadang kita perlu digencat segencet-gencetnya, baru kita tahu kapasitas kita seperti apa. Bapak Ibu pengen tahu dirimu seperti apa sejatinya? Lihat ketika mengalami tekanan. Aslimu akan keluar. Kamu jadi orang yang sabar, kamu jadi orang yang emosi, kamu jadi orang yang tahan banting, atau kamu kerjaannya ngeluh dan menggerutu. Dengerin baik-baik. Dari mulut saya tidak pernah sekalipun keluar kata keluhan. Dan saya tidak pernah hitung-hitungan waktu-waktu saya bekerja. Saya lakukan yang terbaik. Tanya istri saya, kita udah nikah, lama sekali pernikahan kita. Dia tidak pernah dengar keluar kata-kata dari mulut saya itu ngeluh. Ngeluh, ngomel, gerutu, tidak pernah. Ngomong jelek pun tidak pernah. Tanyain ada orangnya. Dan saya melihat hasilnya. Powerful. Hal yang sama akan terjadi dalam hidupmu.
Kamu mau kembangkan kapasitasmu tambah powerful, kapasitasmu tambah gede. Karena setiap orang itu punya kapasitas gede sekali. Yang jadi masalahnya kadang orang nggak menyadarin kapasitasnya gede. Karena biasanya cukup dengan apa adanya. Yang penting aku begini kok. Ya udahlah, aku terima gaji, gajiku cukup, punya mobil, punya anak, punya rumah, mau ngapain lagi? Akhirnya mencukupkan dirinya, merasa cukup, nggak mau mengembangkan kapasitasnya. Ya dari situ sama-sama rata-rata. Bayangkan, rata-rata orang Indonesia kalau disurvei IQ-nya kurang lebih 78, alias bodoh. Why, kenapa bodoh? Karena nggak mengembangkan kapasitasnya. Merasa cukup. Sudah merasa cukup, merasa pinter, merasa hebat, tukang komentar, bikin masalah biasanya. Coba lihat orang yang komentar di media sosial ngomongnya nyakitin terus. Nol kapasitasnya. Semakin orang punya produktivitas tinggi, punya kapasitas tinggi, dia tahu bagaimana menempatkan dirinya dengan tepat. Pakai hidupmu yang ada, yang Tuhan percayakan hari ini, sampai kita dipanggil Tuhan nanti, jadi berkat. Jadi berkat. Suatu hari Bapak akan ditemukan menjadi orang yang hebat. Apa yang Bapak produksi jadi berkat buat orang. Karena apa? Didapatin kualitasnya yang baik. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan di perusahaan ini, itu memberkatin banyak orang. Tidak hanya keluargamu, tidak hanya bulis, tidak hanya karyawan yang ada, tapi banyak orang diberkati karena apa yang kamu kerjakan. Kira-kira kamu dapat upah nggak suatu hari? Tidak hanya di bumi aja, di bumi pasti kamu dapat bonus kalau kerjaan terbaik kok. Setelah kamu meninggal pun kamu dapat bonus, upah yang terbaik. Lakukan yang terbaik dari apa yang kamu miliki. Saya bilang ya, saya ini anaknya penjual pisang, bukan siapa-siapa. Kalian kan orang kota, saya orang kampung. Kalian mungkin pendidikannya rata-rata S1 ini. Ada beberapa doktor, ada beberapa jago keuangan dan engineering dan lain sebagainya kok. Kenapa kok Bapak Ibu punya kemampuan itu? Apa kira-kira itu sengaja? Kenapa Bapak Ibu ditempatkan di perusahaan ini? Apakah kebetulan? Di dalam hidup ini tidak ada kebetulan. Semuanya by design. Tuhan campur tangan di sana. Dan kau harus tahu bagaimana mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, pasti hasilnya baik. Jangan pernah ngeluh. Ada yang suka ngeluh nggak di sini? Suka komplain? Ada nggak? Ada yang suka hitung-hitungan waktu? Kalau kamu hitung-hitungan waktu, kamu dihitung waktumu sama Tuhan, ruwet lu urusanmu loh. Belajar itu loh. Jadi orang itu punya apa namanya itu, kapasitas yang besar. Jangan hitung-hitungan. Saya pernah punya temen hitung-hitungan waktu, merasa dirinya itu kayak pejabat tinggi aja, kayak time is money, kayak pengusaha besar. Padahal tahu nggak apa? Kerjanya maklar mobil. Kalau ketemu orang, waduh waktu gua habis ini. Aduh, saya pikir ini orang model kayak apa sih? Enak ngelihatnya. Lakukan yang terbaik dari setiap waktumu yang ada, jadi berkat. Ditempatkan di perusahaan ini, lakukan yang terbaik. Dimulainya dari dirimu sendiri. Kamu punya komitmen, tahun ini aku lakukan yang terbaik. Kira-kira kamu akan terima hasil yang baik apa enggak? Halo? Lakukan yang terbaik, hasilnya yang terbaik. Punya target 36 miliar per bulan. Coba kejar. Ini sudah akhir bulan loh ini. Mendekati, masih tinggal seminggu lagi kan, akhir bulan kan. Lakukan yang terbaik. Waduh, nggak bisa, kena Imlek lagi, banyak liburnya lagi. Nanti mulai kerjakan terus yang terbaik setiap harinya. Saya belajar sama istri saya, mau habiskan waktu saya setelah kami sakit ini. Saya komitmen dengan istri saya, kita mau habiskan waktu berdua sisa umur kita. Saya minta, mohon sama Tuhan kalau diizinkan umur 99 tahun poin 11 bulan, pengen umur panjang sama istri saya mau belajar. Setiap waktu saya, setiap hari saya ingin jadi berkat bagi banyak orang. Ketika saya ketemu orang harus diberkati melalui hidup saya. Ketika saya ketemu orang yang bermasalah, orang masalahnya kalau bisa selesai dengan hidup saya. Ketika saya berada di sebuah tempat itu harus diberkati melalui hidup saya. Bapak Ibu,
ketika engkau ditempatkan di perusahaan ini harusnya diberkati melalui hidupmu. Bapak bisa bayangkan kalau kalian ini spesial di pemandangannya Tuhan. Kalian ini spesial apa enggak sih? Halo. Kalian ini orang spesial loh. Kalian disayang Tuhan apa enggak? Yakin? Kalau kalian disayang Tuhan, kamu gara-gara kamu ada di perusahaan ini akan diberkatin Tuhan. Yakin apa enggak? Sekarang coba lihat keluargamu diberkati gara-gara kamu apa enggak? Betul apa enggak, Pak? Istri Bapak diberkati gara-gara Bapak apa enggak? Anak-anak merasa adem ayem, diayomi kan? Betul apa enggak? Karena ada Bapak. Karena Bapak diberkatin Tuhan. Hidupmu pun juga sama loh sebenarnya. Kadang kita itu merasa minder ya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu orang yang mau bunuh diri. Waduh, saya pingin bunuh diri. Tahu nggak teleponnya jam berapa? Jam 2 malam. Saya pingin bunuh diri, saya pingin lompat. Kalau mati gimana ya? Live streaming aja lah. Biar nanti kalau kamu telepon chat begini, nanti saya, kalau kamu mati bunuh diri, kamu kan saya yang dikejar-kejar polisi karena baru nelpon saya kan ya. Sebenarnya live streaming aja lah. Nanti tak rekam. Ternyata nggak jadi bunuh diri. Tahu nggak kenapa dia mau bunuh diri? Karena merasa dirinya tidak berharga. Karena merasa dirinya hopeless, tidak bernilai. Kalian adalah orang yang bernilai dan berharga. Punya jabatan dalam perusahaan PT Mahardika, Merpati Mahardika. Kamu ditempatkan di sini punya maksud dan tujuan, lakukan yang terbaik. Jadi berkat di sini. Kalau kamu lakukan yang terbaik, pasti hasilnya yang baik. Kalau orang nanam jagung, pasti nuainya jagung. Betul apa enggak? Nanam benih durian, nggak mungkin nuainya semangka. Itu judul lagu. Betul apa enggak? Kamu lakukan yang terbaik, kamu tuai yang terbaik. Kamu kerja yang terbaik, hasilnya pasti yang terbaik. Kalau kamu ngeluh terus, nggak punya komitmen, males-malesan, gerutu komplain terus, nggak mempeduli, ya pokoknya penting saya hidup. Kerbau di hutan pun juga hidup loh. Bahkan kerbau kadang bisa berguna untuk berujul itu, membajak sawah. Kita ini orang yang spesial kok, diciptakan dan dikasihin Tuhan. Kita akan melakukan hal yang spesial. Amin. Saya berdoa kalian punya target dalam hidupmu, target yang berbeda di atas rata-rata dari orang lain. Jadi berkat atas bawahanmu ngelihatnya kamu menjadi orang yang bijaksana, orang yang punya integritas, yang punya komitmen. Kira-kira bawahanmu nyontoh hidupmu apa enggak? Ini rata-rata kan punya bawahan kan? Bawahan itu ngelihat atasan lah. Kerjaannya ngamuk, ngomel, gerutu, ngeluh, komplain terus nggak bisa, mana mampu. Kamu anak buahmu ngikut loh. Anak buahmu mengikut terus, stres kamu. Stop komplain. Komplain itu tidak ada gunanya loh. Perbaikin diri dan berubah. Lakukan yang terbaik. Enak? Nggak enak. Karena itu tantangan kita. 2025 tantangan kita lebih besar. Tapi dari tantangan itu kita dibawa ke level yang berbeda. Hidup itu harus seperti Raja Wali. Katakan hidup saya seperti Raja Wali. Bukan seperti burung pipit. Tahu nggak? Merpati dong. Iya. Merpati itu tulus. Raja Wali itu powerful. Tapi burung pipit itu kerjanya rombongan. Kalau ada angin nyempil di kabel telepon. Telepon sana, telepon sini, gosip sana, gosip sini. Raja Wali punya angin, kena tantangan. Nyantai, relax. Aku hadapin ini. Aku hadapin, no komplain. Yang suka komplain meski bertobat dan berubah loh ya. Komplainmu nggak akan menghasilkan apa-apa loh. Justru belajar ke level yang berbeda. Saya komitmen dengan diri saya sendiri. Saya tidak mau pernah komplain dengan apapun. Saya mau terima dan saya mau belajar kalau ada kesalahan. Kadang kesalahan itu harus diperbaiki. Tapi biasanya
untuk diperbaikinya perlu ditegur. Ditegur enak apa enggak? Ditegur enak nggak Pak? Oh, harga dirimu merasa terinjak-injak, apalagi yang harga dirinya terlalu mahal. Tapi kalau kita mau berubah ya harus belajar, ditegur dan dinasihatin. Bapak Ibu, kalau kamu ditegur, dinasihatin, terima, responi dengan baik. Kalau yang kamu perbuat baik, sudah benar, ditegur, diam, nggak usah komplain. Tapi kalau ditegur salah, lakukan perubahan. Sudah tahu salah, seringkali komplain, bela diri. Sudah bela diri, konyol, marah-marah lagi, tersinggung lagi. Nggak akan berubah. Engkau nggak akan dapat hasil apa-apa. Saya bilang, keberhasilan dalam hidupmu dimulai dengan karaktermu. Karaktermu akan teruji ketika kamu mengalami tantangan. Kalau di sini kan kelihatan kalem semuanya, betul ya Pak ya? Baik, senyum. Coba senyum kanan diri dulu. Bisa senyum. Tapi kalau kamu diinjek baru ketahuan lo aslimu lo. Kamu diinjek baru ketahuan. Wah, kayak ular, kayak naga, kayak singa, kayak beruang yang kehilangan anak. Wah, aneh-aneh karakternya. Tapi karakter kita itu akan teruji memang benar-benar ngadepin tantangan. Semakin banyak tantangan, semakin tahu menyelesaikan komplainan dan akhirnya nanti zero komplain. Karena dari kesalahan kita belajar bagaimana berubah. Karena tantangan akan semakin besar dan kita harus lakukan double porsi. Amin. Hidup di dunia ini tidak gampang. Tidak ada yang instan. Cara kerjanya Tuhan itu tidak ada yang instan. Tapi maunya kita akan instan, semuanya beres, baik dan lain sebagainya. Ngikut Tuhan tuh kadang molor, bulat, nggak jelas gitu loh. Bener apa nggak? Hidupmu tuh bahagia terus atau sering alami masalah sih? Kalian ini lapar atau apa ya? Hidupmu ini tenang-tenang, baik-baik saja ngadepin tantangan. Tantangan setiap hari. Hah? Tantangan setiap hari. Tapi tambah semakin kuat kan? Iya, harus berdamai dengan diri sendiri. Oh iya. Kuncinya harus berdamai dengan diri sendiri. Kalau kamu nggak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, kamu susah berdamai dengan orang lain. Konflik terus, komplain terus, gara-gara kamu, gara-gara si A, gara-gara si B. Tidak akan terjadi perubahan. Koreksi diri, perbaikin diri, dan mulai melangkah tegak. Aku bisa, aku mampu. Dan lakukan yang terbaik. Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan akan bikin berhasil. Saya percaya, saya melihat banyak orang, asal dia mau kerja saja, di Jakarta itu pasti diberkatin kok. Makanya saya bilang, kemarin kita beli tai kambing ya. Tai itu loh dijual laku. Tai kambing. Apalagi yang diproduksi Bapak barang-barang bagus toh. Dijual laku nggak kira-kira? Aku. Untungnya gede nggak kira-kira? Ya bagiannya, bagaimana jualnya toh. Tergantung kalian bagaimana. Orang kita kemarin beli tai kambing, tai hewan buat mupuk pohon, satu sak 10.000 loh, mahal loh. Bagaimana dengan barangmu yang bagus-bagus itu? Pasti jauh lebih mahal. Tergantung bagaimana kita mempresentasikannya dengan baik. Kan dimulai dengan karaktermu dulu. Kamu bisa menempatkan dirimu dengan baik, kamu akan diterima orang. Kamu diterima orang, barangmu akan dibeli orang. Ini bagian marketing, ini penting sekali. Ujung tombak dari penjualan kan di bagian marketing. Jangan berhenti jualan. Kembangkan kapasitasmu loh. Mau online, mau apalah, mau telepon orang, bangun koneksi, minta divine connection, dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Cari di Surabaya itu banyak pabrik, cari di Cikarang, mana yang belum ditembusin, teleponin, minta caranya bagaimana, tembusin, pasti ada sesuatu jalan. Selama kita bekerja, pasti ada jalan. Selama kita melangkah, pasti ada jalan. Sekalipun kelihatannya jalan buntu, tapi di ujung jalan Tuhan sedang menunggu dengan semua jawaban kita. Selama kita berdoa, pasti Tuhan bikin mujizat kan? Betul nggak Bu? Betul, Pak. Ibu ini udah pengalaman banyak nih. Udah banyak tantangan ini. Punya tantangan. Saya dipikir orang ngelihat saya kelihatannya bahagia terus ya. Kita nih jerit, kadang dibawa ke pinggir jurang, kadang berjalan terjal, kadang hanya dibawa ke jalan yang licin, kadang jalan yang gelap. Kita banyak ngalami tantangan kok. Dan ternyata Tuhan buat sesuatu yang ajaib dalam hidup kita berdua. Sekarang jam berapa ini? Udah selesai ini kayaknya ya. Ya? Ini saya berdoa sepanjang tahun ini
Tuhan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Kamu orang yang hebat, kamu orang yang penting. Lihat tanganmu. Lihat tanganmu, punya tangan semuanya nih. Dari tangan saya, bilang ikutin saya. Dari tangan saya, apa yang saya kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Saya akan memberkati banyak orang. Saya akan melakukan yang terbaik. Ingat baik-baik dari tanganmu nih. Orang akan diberkati. Orang akan menikmatin perbuatan Tuhan melalui hidupmu. Punya mulut semuanya kan? Pegang mulutmu nih. Dari mulut saya akan keluar kata-kata yang membangun, yang membangkitkan, menjual banyak barang, dan orang diberkati. Ya. Pulang pasti nanti dites satu-satu dengan istrinya, dikomplain, pulang dicemberutin. Kamu langsung senyum ya nanti ya. Dari mulutku aku harus keluar berkat. Ini tangan nggak boleh nuding-nuding orang, apalagi mukul ya. Ini tangan dipakai untuk menciptakan sesuatu, meng-create sesuatu. Sekarang pegang dadamu. Saya orang penting. Saya orang terhormat. Saya orang diberkati. Saya di perusahaan saya menghasilkan. Amin. Kalian orang yang hebat kok. Nanti kita akan lihat sepanjang tahun ini produksimu naik terus. Nanti kalau nggak tercapai, berdoa sama Tuhan. Tuhan nggak kecapai, ya apa ini Tuhan? Tuhan campur tangan ini. Tapi tetap lakukan yang terbaik. Amin. Kita berdoa, yuk tutup matanya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap karyawan yang ada ini. Di bagian marketing, produksi, QC, mechanical, electrical, HRD, distribusi, keuangan, penagihan, direktur, semuanya Tuhan berkati. Bagian karyawan-karyawan yang ada, berkati semuanya. PT Merpati Mahargia diberkatin Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang tahun ini. Orang dunia berkata tahun ini tambah ruwet, tambah pusing, tapi kami percaya hidup kami jadi berbeda karena ada disertain Tuhan. Sepanjang tahun ini kami akan melihat kami orang yang diberkatin Tuhan, diberikan kemampuan hikmat. Tuhan koneksi dengan orang-orang secara ilahi dan buka jalan untuk perusahaan, untuk jualan, untuk bisnis, untuk deal bisnis, keluar PO dan lain sebagainya. Dikirim customer yang lama dan baru, mereka komitmen belanja dengan kapasitas yang lebih besar, dan kami percaya di mana kami ditempatkan, tempat itu diberkatin Tuhan. Dan berikan umur panjang, kesehatan yang sempurna, tidak ada sesuatu, tidak ada kecelakaan maut untuk para sopir, para pegawai, semua karyawan, semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada kecelakaan, tidak ada maut, umur panjang semuanya. Keluarganya diberkatin Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa ini Tuhan. Bangsa ini ekonominya pulih, keuangannya pulih, semuanya berjalan dengan baik. Bangsa ini adil, makmur, dan sejahtera. Sehingga kami tinggal di bangsa ini pun aman, tentram, dan sentosa. Terima kasih buat pertemuan sore hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah kami. Engkau bicara terus. Engkau bicara terus. Ajarin kami untuk berjalan dalam ketetapan-Mu. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Menyerahkan diri dan berikan kemampuan dan kapasitas lagi yang lebih besar. Dan berikan kemampuan kami untuk bekerja lebih baik lagi. Kami percaya sepanjang tahun ini apa yang kami cita-citakan, apa yang kami targetkan akan tercapai bahkan lebih lagi. Karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, dan karena tanggung jawab kami. Terima kasih buat sore hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore dan Tuhan memberkati.